Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigin Praginanto dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul tentang teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu karakter fasilitator. Fasilitator perlu mengembangkan cara dan teknik-teknik intervensi dalam kegiatan belajar sesuai dengan konsep belajar yang dianutnya. Fasilitator akan mengembangkan cara intervensi yang berbeda sesuai peran atau tugas yang dibawakannya. Yang pertama, saat berperan sebagai pengelola kegiatan belajar, fasilitator mengintervensi untuk menyesuaikan kembali arah proses tujuan dan metode belajar. Yang kedua, saat berperan sebagai pemandu kegiatan belajar, fasilitator mengintervensi untuk mendorong semangat, motivasi, dan kesadaran peserta belajar saat potensi pribadinya. Yang ketiga, saat berperan sebagai pembebas, fasilitator melakukan intervensi dengan menggunakan kompetensi keilmuannya untuk mendorong peserta belajar mengembangkan sikap kritis seperti seorang ilmuwan untuk memahami kehidupan yang kompleks. Yang kedua yaitu cara mengembangkan analisa bersama. Yang pertama, memberi nama atau naming sesuatu. Memberi nama untuk setiap komponen komputer, misalnya monitor, keyboard, CPU, dan sebagainya. Yang kedua, mendaftarkan atau listening atau mengumpulkan collecting. Mendaftarkan istilah-istilah penting yang muncul dalam pengenalan komputer. Yang ketiga, memberi nilai atau scoring. Memberi nilai 1 sampai 10 untuk membandingkan keunggulan sejumlah komoditi. Yang keempat, membandingkan atau comparing. Membandingkan keunggulan sejumlah komoditi berdasarkan sejumlah kriteria. Yang kelima, menghitung atau counting dan mengukur. Menghitung jumlah ternak, luas kebun. Yang keenam, mengkaitkan atau menghubungkan. Setelah mengumpulkan masalah-masalah, kemudian menganalisa hubungan sebab akibat masalah tersebut. Yang ketujuh, memperkirakan tingkat produksi dari tahun ke tahun. Yang kesembilan, memilih atau menseleksi atau sorting, memberi nilai untuk memilih komoditi unggulan. Yang ke-10, menceritakan atau telling, menceritakan kejadian-kejadian atau menceritakan pengalaman. Yang ke-11, membuat diagram atau mengurutkan kegiatan atau kejadian berdasarkan tahap-tahap menjadi alur proses. Yang ke-11, membuat model, menggambarkan desa atau kebun, tahu membuat maket atau model 3 dimensi desa atau kebun. Yang ketiga, 2 metode pengambilan kesimpulan. Di sini ada 2 metode. Yang pertama, metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Yang kedua, metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif, yakni cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta. Materi yang terakhir atau yang keempat yaitu teori Berlin, fasilitas proses kesepakatan. Pada dasarnya, proses-proses belajar yang partisipatif akan mengembangkan keterampilan berdemokrasi. Inti dari kegiatan belajar ini adalah mendorong peserta belajar untuk menyepakati suatu gagasan, keputusan, dan tindakan yang terbaik. Dalam hal ini terdapat berbagai tugas seorang fasilitator, yaitu yang pertama, mengembangkan proses yang bisa melatih keterampilan peserta untuk bersepakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan atau kesediaan untuk berbeda pendapat dari orang lain. Yang ketiga, mendorong peserta untuk menghasilkan kesepakatan secara tepat dan berguna untuk diterapkan. Begitu saja yang dapat saya bahas. Saya ucapkan terima kasih.